Bapak Ibu yang terkasih, mungkin bisa ditampilkan 5 menu hari ini, 5 topik khotbah hari ini yang saya sampaikan dari ibadah pagi sampai ibadah sore, ibadah yang terakhir hari ini. Kalau tanggal 28 Mei lalu kita memperingati hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan, dan kita adakan KKR baptisan Roh Kudus kalau Bapak Ibu ingat 2 minggu yang lalu di hari Minggu. Dan tema bulan Juni ini, tema bulanan seluruh gereja Mawar bulan Juni ini adalah menjadi bait suci Roh Kudus yang diurapi. Nah, ibadah 1-4 saya banyak ngomong soal hati, gimana Tuhan itu kita rindu supaya Roh Kudus itu kerasan tinggal dalam hati kita yang adalah baitnya. Kita ini adalah bait Roh Kudus. Firman Tuhan bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar dengan pengorbanan Kristus, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak, tapi dengan darahnya sendiri. Nah, kita ini adalah bait Roh Kudus. Saya percaya bahwa Roh Kudus ingin bekerja sama dengan kita. Roh Kudus itu ingin mengurapi kita untuk kita menjadi saksinya. Namun saya ingin menyiapkan jemaat bahwa ayo kita menjadi bait Roh Kudus yang membuat dia itu kerasan, betah, tinggal dalam hati kita. Makanya ibadah 1 saya bicara soal hati yang murni. Lalu hati-hati dengan hati. Dia bicara soal jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita perlu menjaga hati kita, gitu ya, supaya kita mengalirkan kehidupan dan bukan sebaliknya. Lalu hati-hati dengan mulut, karena saya percaya Tuhan ingin memakai perkataan kita untuk membangun dan bukan meruntuhkan, untuk menyembuhkan, memulihkan, bukan untuk meruntuhkan kehidupan seseorang. Tuhan ingin pakai mulut kita untuk memberitakan Injilnya. Tuhan ingin memakai mulut kita untuk menyatakan kemuliaannya. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati dengan mulut kita, dengan perkataan kita. Lalu ibadah yang barusan dilewatin, itu saya bagikan soal hati seorang hamba, hati yang Tuhan Yesus tunjukkan. Ketika kita punya hati seperti ini, Allah Roh Kudus dengan lebih mudah bisa bekerja sama bersama dengan kita. Jadi ibadah yang terakhir ini, saya bagikan tentang hidup yang memberi. Maksudnya apa? Ketika kita rayakan baptisan Roh Kudus 2 minggu yang lalu tanggal 28 Mei, saya percaya bahwa ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, itu bukan untuk euforia rohani kita sendiri, bukan untuk kita kolesterol rohani gitu ya, kita ngalami itu dari kita sendiri, enggak. Karena ketika Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita untuk sebuah maksud, untuk sebuah tujuan. Nanti kita akan belajar sore hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, baptisan Roh Kudus dengan urapan itu sesuatu yang berbeda gitu ya. Maksudnya apa? Kedua-duanya sangat berharga dan tidak bisa dipisahkan. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup Anda dan saya, ketika Anda dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, percayalah Bapak Ibu, ketika kita meminta Roh Kudus, Tuhan itu tidak memberikan roh yang lain. Karena firman Tuhan berkata, mana kalau Bapa di bumi aja tahu kalau anaknya minta ikan enggak dikasih kalajengking gitu ya. Anaknya minta roti nggak dikasih yang lain gitu kan. Nah, kalau kita minta Roh Kudus, pasti Tuhan berikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, ketika Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita, ya percayalah bahwa rasa haus hati yang lapar untuk Anda dipenuhi Roh Kudus yang Anda dan saya miliki tidak sebanding dengan kerinduannya untuk memenuhi hidup Anda dan saya. Ketika Anda baca Kisah Rasul pasal yang kedua soal Pentakosta di loteng Yerusalem, ketika para murid itu berkumpul berdoa untuk menantikan janji Bapa. Karena Tuhan Yesus berkata sebelum dia naik surga, Tuhan Yesus bilang nantikan janji Bapa. Kisah Rasul pasal 2 mencatat bahwa tiba-tiba Roh Kudus turun ke atas mereka. Ada kata-kata tiba-tiba. Tiba-tiba itu kalau bahasa Jawanya apa ya Bapak Ibu ya? Apa? Sekonyong-konyong bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawanya apa? Moro-moro. Apalagi? Ujuk-ujuk, ya itu tuh kayak gitu, ujuk-ujuk gitu ya, moro-moro, tiba-tiba, sekonyong-konyong. Itu menunjukkan sebuah kerinduan yang datang dari Roh Kudus untuk dibanding kerinduanmu untuk rindu dipenuhi aku jauh lebih rindu untuk memenuhi hidupmu. Amin. Nah, ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kehadiran Roh Kudus itu kemudian kita bergaul.
dengan Roh Kudus, kita membangun persekutuan dengan Roh Kudus. Persekutuan kita dengan Roh Kudus ketika kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, kita memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus setiap saat. Maka ketika kita terus bersekutu dengan Roh Kudus, membangun keintiman dengannya, kedekatan dengannya, maka akan ada pengurapan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan akan mengurapimu. Pengurapan itu kuasa untuk melayani Tuhan, kuasa untuk melakukan pekerjaannya. Kalau Roh Kudus itu pribadi, dia Allah sendiri. Urapannya itu bicara tentang kuasa untuk melayani Tuhan. Itu bicara tentang kuasa yang diberikan kepada kita untuk melakukan pekerjaannya, untuk menggenapi rencana Allah dalam hidup kita. Dan urapan itu datang dari Roh Kudus. Ya, Tuhan ingin memakai kita untuk bergerak dalam pengurapannya, dalam kuasanya, bersama-sama dengan dia, berjalan bersama-sama dengan dia. Nah, Bapak Ibu, ketika Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh yang sudah sekian tahun itu menyembuhkan pengemis yang lumpuh yang di bait suci itu. Kemudian para ahli agama, para pemuka agama atau orang-orang besar yang kemudian memanggil dan melarang Petrus dan Yohanes itu, melarang mereka memberitakan Injil. Kemudian mereka mendapati bahwa si Petrus dan Yohanes adalah orang yang di terjemahan lain, bahasa di luar bahasa Alkitab terjemahan baru kita dikatakan, mereka mendapati bahwa Petrus dan Yohanes ini adalah orang yang berjalan bersama-sama dengan Yesus. 3,5 tahun mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus. Mereka dipenuhi Roh Kudus di loteng Yerusalem. Kemudian mereka mulai bergerak dalam pengurapan. Anda bisa saksikan bedanya sebelum dan setelah mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka mulai bergerak dalam pengurapannya. Meskipun pengurapan itu bukan baptisan Roh Kudus itu beda dengan pengurapan, gitu ya. Itu akibat dari kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, maka menghadirkan urapan itu. Roh Kudus itu pribadi Allah sendiri yang memenuhi hidup kita. Nah, ketika mereka mendapati Petrus dan Yohanes ini orang biasa, murid biasa, tapi kok Tuhan bisa pakai dia untuk menyembuhkan orang yang lumpuh, pengemis yang lumpuh itu, yang sudah lahir lumpuh itu. Dan dikatakan bahwa mereka melihat Petrus dan Yohanes ini adalah orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau sekarang kan Tuhan sudah naik ke surga, Tuhan berikan penolongnya, yaitu Roh Kudusnya ke dalam hati kita menjalani kehidupan kita di bumi ini. Ketika kita berjalan bersama dengan Allah Roh Kudus, seharusnya ada sesuatu yang terjadi melalui kehidupan kita. Kehidupan kita akan mengalirkan kehidupan, akan berdampak pada orang-orang sekeliling kita. Seharusnya demikian. Ya, ketika kita doakan orang, ketika kita ngajak omong orang, menasihati orang, ada sesuatu yang mengalir, kehidupan yang mengalir melalui kehidupan kita. Itu bicara soal pengurapan yang tadi saya katakan. Bicara soal urapan, itu datangnya dari persekutuan kita dengan Roh Kudus. Nah, urapan itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk siapa saja yang percaya pada Yesus Kristus. Bapak Ibu, siapa dari antara Anda yang hadir pada sore hari ini Anda percaya Yesus? Angkat tanganmu. Tak rasakan kita di sini karena kita percaya Yesus ya. Semua percaya Yesus. Ya, dan urapan itu tersedia buat semua kita. Bukan hanya untuk full timer, bukan hanya untuk pendeta tertentu yang khotbah atau apa, bukan. Untuk semua orang percaya. Ya. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu? Betul ya? Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Bukan berarti Roh Kudus itu kuasa. Dia bukan Allah, bukan. Ada pengajaran yang berkata demikian. Kita tidak setuju dengan itu, kita tahu. Kita percaya bahwa Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Bergaul bersamanya membuat kita berjalan dalam pengurapan, dalam kuasanya. Itu bicara soal pengurapan. Nah, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Markus pasal 16, bukan? Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru. Mereka menumpangi tangan atas orang sakit sembuh. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Itu diperuntukkan bagi semua orang percaya. Jadi pengurapan itu untuk semua kita. Ya, urapan itu akan menolong kita untuk menjadi seorang yang lebih daripada pemenang. Tuhan sediakan itu buat kita. Namun ada banyak orang yang
agak mungkin tidak tahu, banyak orang percaya tidak tahu tentang pengurapan ini, ya, sehingga puas dengan keadaannya, yang mungkin lemah, yang punya banyak pergumulan, sebenarnya rasanya kok hidupnya dalam kekalahan demi kekalahan. Meskipun saya tahu bahwa hidup ini selalu ada pergumulan demi pergumulan, tantangan demi tantangan. Tapi saya percaya ketika kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, sekalipun tetap ada tantangan, tetap ada persoalan hidup, tapi kita bisa menyaksikan kemenangan demi kemenangan terjadi. Meskipun mungkin tidak instan, meskipun butuh proses, tapi ada kemenangan demi kemenangan terjadi. Kita menjadi umat Tuhan yang lebih dari pemenang. Karena firman Tuhan berkata demikian tentang kita. Amin. Nah, ayo kita mau ambil, ya, kita mau ambil hak kita mau ambil apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita, itu pengurapannya. Dengan kita berjalan bersama dengan Allah Roh Kudus itu, maka kita bergerak dalam kuasanya. Yuk kita ingini hidup yang demikian. Hidup kekristenan yang bukan biasa-biasa, tapi hidup kekristenan yang berdampak, yang membawa kehidupan, yang mengalirkan kehidupan bagi orang-orang sekeliling kita. Oke, yang rindu berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Bisa lebih keras? Oke. Ya, Tuhan sudah sediakan itu buat kita. Nah, tujuan urapan itu apa? Dari saya katakan. Ya, kita lihat sama-sama Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 3. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku. Jadi pengurapan itu, ya, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Untuk apa pengurapan itu? Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terpandang kebenaran tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Bapak Ibu, kalau saya coba hitung angka untuk itu ada 6 kali. Roh Tuhan Allah ada padaku, Ia mengurapi aku, Ia mengutus aku untuk sampai 6 kali. Bukan untukku, tapi untuk. Makanya saya kasih judul khotbah ini, hidup yang memberi. Jadi jangan khawatir, hidup Anda Tuhan pasti take care, ya. Ketika Anda berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti juga akan pelihara hidupmu, keluargamu dan sebagainya. Tapi jangan berhenti di situ hanya untuk diri sendiri, enggak. Karena pengurapan itu untuk kita memberi, untuk kita berbagi. Ya, luar biasa loh Bapak Ibu. Kalau kita tahu, oh, kita diurapi Tuhan, dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, kita berjalan bersama dengan Allah Roh Kudus. Ternyata Tuhan itu mau kita untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Bapak Ibu coba pikirkan, adakah orang-orang sengsara dan orang-orang yang remuk hati di sekelilingmu? Pasti ada. Mereka yang mungkin hancur pernikahannya, mereka yang mungkin remuk hati karena masalah finansial atau apapun juga. Mungkin mereka habis kehilangan orang yang mereka kasihi karena meninggal dunia atau apapun juga. Merawat orang-orang yang sengsara, ya, orang-orang yang mungkin dibelenggu oleh sakit penyakit, oleh orang yang menderita sakit penyakit. Kita lihat ada orang-orang demikian di sekeliling kita, pasti ada, betul ya? Nah, Tuhan mau pakai hidup Anda dan saya untuk dikatakan menyampaikan kabar baik, untuk merawat mereka, untuk mendoakan mereka. Firman Tuhan bilang tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit itu sembuh. Ada kuasa yang mengalir. Amin. Ya, apalagi pengurapan itu juga untuk apa? Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Kita tahu sekeliling kita ada orang-orang yang terikat dosa, terikat oleh narkoba, terikat oleh kebiasaan-kebiasaan yang salah, yang dosa. Ayo kita beritakan Injil, kita beritakan kabar baik.
Kita doakan mereka, kita ajak mereka ke gereja, kita ajak mereka CG, kita ajak mereka untuk bertumbuh lebih lagi dalam pengenalan akan Tuhan. Supaya mereka memiliki hidup yang merdeka, tidak lagi diperbudak oleh dosa, tidak lagi terikat oleh kebiasaan-kebiasaan yang salah. Amin. Tuhan mau pakai Anda dan saya untuk membebaskan mereka yang dipenjara. Penjara oleh karena dosa, oleh karena hal-hal yang salah. Ya. Lalu apalagi? Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menyampaikan berita Injil, keselamatan jiwa-jiwa kepada orang sekeliling kita. Saya yakin pasti ada. Mungkin keluargamu. Mungkin kalau Anda merasa, enggak, semua orang di sekelilingku sudah percaya Yesus, mereka sudah diselamatkan. Coba lihat phone book di handphonemu. Pasti paling tidak ada beberapa nama yang belum mengenal Yesus di handphonemu, betul ya? Kita dipanggil untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada mereka. Berita tentang kabar baik, berita tentang penginjilan itu, berita untuk membawa orang datang kepada Yesus dan diselamatkan. Apalagi untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Ada sebuah tradisi, ya, kalau orang berduka itu di Israel itu mereka naruh abu di kepalanya. Orang-orang akan melihat orang lagi berduka. Tapi ketika dia sudah lepas dari dukanya, dia memakai perhiasan kepala sebagai ganti abu. Tuhan mau mengubah ratapan menjadi tari-tarian kemenangan. Amin. Dan Tuhan mau pakai hidup Anda dan saya. Ya. Hanya terakhir itu untuk memperlihatkan keagungannya. Tuhan mau pakai hidup Anda dan saya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Biar hidup Anda dan saya menjadi tanda mujizat. Sehingga orang-orang bisa melihat Tuhan itu besar, Tuhan itu hidup, dan Dia ada dalam kita. Amin. Nah, yuk kita ingin hidup yang demikian. Hidup yang memberi, hidup yang berdampak, hidup yang mengalirkan perubahan, hidup yang membawa kebangunan rohani, hidup yang mengalirkan kehidupan, hidup yang membebaskan, hidup yang membuat orang-orang itu mengalami perubahan dari ratapan menjadi kemenangan, tarian kemenangan. Ayo, Tuhan mau pakai Anda dan saya. Bukan jadi orang Kristen biasa. Karena ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika kita berjalan bersamanya ada urapan yang menyertai. Amin. Yang percaya sekali lagi berikan tepuk tangan yang lebih keras buat Tuhan kita. Ayo. Jangan berdiam diri. Jangan mau jadi biasa-biasa. Jangan biarkan iblis menipu kita. Dengan kita biasa-biasa saja. Enggak. Tuhan mau pakai hidup Anda dan saya dengan apapun yang Anda berada dalam hidup Anda. Tidak harus jadi fasih bicara dulu. Tidak harus. Tidak harus pandai ini itu dulu. Enggak. Asal dengan hati yang sungguh-sungguh dan rindu Tuhan pakai. Tuhan bisa bekerja melalui siapapun orang yang percaya kepadanya. Amin. Ya, percaya. Itu janji Tuhan buat kita semuanya. Nah, Bapak Ibu ada dua. Kalau Alkitab mencatat itu, lihat Mazmur 32 ayat 9. Ini ada dua jenis orang Kristen dari ayat ini. Orang percaya dari ayat ini. Mazmur 32 ayat 9, boleh tampilkan ayatnya. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Jadi ada dua perumpamaan. Kuda atau bagal yang tidak berakal. Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Ada dua perumpamaan orang percaya yang Tuhan mau kita ingat lewat ayat ini. Itu tentang kuda dan bagal. Kuda itu apa? Kuda itu melambangkan orang percaya yang berlari terus, tidak sabar gitu ya. Mungkin kuda ini tipe orang Kristen yang on fire gitu tadinya. Ya, memulainya dengan benar, memulainya dengan roh, tahu, dengan hati yang tulus, dengan hati yang rindu untuk melayani. Namun mengakhirinya dengan daging ketika tidak dikendalikan. Terus menerus gitu ya. Hingga akhirnya Anda kelelahan. Tadinya yang mendorong Anda adalah belas kasihan. Tadinya mendorong yang menjadi motivasi Anda adalah Tuhan, aku mau Engkau pakai Tuhan lebih lagi. Aku mau Tuhan menyelamatkan yang terhilang. Namun ketika Anda terus berlari dan Anda terus lupa tidak bersekutu dengan Tuhan, maka kelihatannya pelayanan-pelayanan yang Anda lakukan itu sepertinya masih ada. Tapi sebenarnya sudah mulai kehilangan kuasanya. Anda mulai kehabisan energi.
Tetap pelayanannya ada tapi nggak ada sesuatu dampak yang mengalir. Makanya ayat firman Tuhan berkata, kalau kau sudah memulai dengan roh, jangan mengakhirinya dengan daging. Ingat ya, 1 Korintus 15 ayat 58, nggak usah dibuka, saya bacakan ayatnya saja. Saya bagikan. 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payah kita sia-sia ketika kita melakukan semua usaha kita termasuk pelayanan kita itu tanpa persekutuan dengan Tuhan. Makanya 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, dalam persekutuan dengan Tuhan, ketika kita bersekutu dengan Allah yang hidup, ada kehidupan dalam diri kita mengalir keluar, maka jerih payahmu tidak sia-sia. Pelayanan yang kamu lakukan itu akan menghasilkan kehidupan. Tapi seolah-olah kenapa kok pelayananmu tidak terjadi apa-apa? Ketika engkau lakukan ini itu kok seolah malah engkau capek dan lelah. Karena mungkin kita melakukannya tidak lagi di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita jalan dengan kekuatan kita sendiri. Makanya burn out. Itu kita sering kali mendengar istilah itu. Itu kuda. Kalau bagal, itu terlalu bandel, gak mau bergerak. So, aku pokoknya mau gini-gini aja. Aku gak mau kayak gitu. Ya, cukuplah orang Kristen yang datang ke gereja hari Minggu. Ya kalau Selasa kalau bisa ya datang CG. Kalau tidak bisa ya sudah. Ya aku ngasih perpuluhan, aku ngasih persembahan. Ya pokoknya aku baik-baik saja. Ya gini-gini aja. Nah ada banyak Kristen yang seperti ini. Ya mereka tidak menginginkan apapun dari Allah. Tidak mau hadirat Tuhan maupun urapan Tuhan. Ini orang Kristen yang benar gini pun orang Kristen yang mungkin kalau Tuhan mau milih ya lebih baik milih yang kayak kuda gini ya daripada bagal yang tidak mau bergerak apapun. Tapi alangkah baiknya kalau dua-duanya mau bergerak bersama-sama. Ayo jangan berkata bahwa sudahlah nggak usah fanatik, nggak usah aktif-aktif, cukuplah kayak gini aja dulu waktu aku aktif waktu di gereja yang sebelumnya atau apa atau waktu di CG sebelumnya atau apa nyatanya ya kayak gini kok ya. Ayo jangan biarkan traumamu mungkin, pengalamanmu yang buruk di masa lalu membuatmu jadi Kristen bagal sekarang. Tidak mau bergerak apapun, tidak mengingini hal yang lebih. Yang padahal Tuhan sudah sediakan buat kita. Oke? Ya, jadi ayo, biarkan Roh Kudus yang menuntun kita. Bukan kedagingan kita, bukan juga ketidakmauan atau ketidakpedulian kita yang membuat kita, aku tidak mau. Aku mau gini-gini aja, sudah. Yang lain terserah, yang penting gini aja. Jangan. Ya, di tempat ini Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang mengalir. Ayo jangan ketinggalan. Jangan ketinggalan Bapak Ibu. Ketika bangsa Israel itu keluar dari Mesir, mereka berkemah di padang gurun. Ketika tiang awan dan tiang api bergerak, mereka bergerak. Betul ya? Apa jadinya kalau mereka tidak mau bergerak? Mereka berkata, Tuhan baru bikin kemah di sini baru 2 hari. Kok tiang awannya gerak lagi kan berarti harus beres-beres dan pindah lagi. Gitu ya. Tuhan capek lah Tuhan. Ya sudah yang lain pergi, aku tidak usah pergi. Ketika Anda tidak pergi, Anda ketinggalan. Bahaya mengintai Anda. Di padang gurun yang liar itu, di dunia yang jahat ini. Bahaya mengintai Anda kalau Anda tidak ada dalam kelompok kawanan. Ya, yang Anda lihat adalah kotoran di sekitar Anda. Ayo, kita mau bergerak bersama-sama. Jangan Anda tinggal sendirian. Ketika Tuhan bergerak, pastikan kita bergerak. Ketika tiang awan, tiang apinya bergerak, pastikan kita ikut. Jangan berkemah sendirian. Ya, jangan seperti bagal itu. Ingini. Kalau kita tahu bahwa Tuhan memakai kita, ingini hal itu. Jangan takut. Nanti kalau aku mengingini Tuhan, kalau aku mengingini dipakai Tuhan, jangan-jangan nanti ada serangan baliknya dari iblis. Sudahlah aku biasa-biasa saja supaya iblis juga gak garai aku. Kalau aku gak garai iblis juga gak garai aku kok. Ada pilihannya lebih baik daripada itu Bapak Ibu. Kita ini lebih daripada pemenang. Amin. Kenapa harus takut? Gitu ya. Karena roh yang diberikan Tuhan dalam diri kita itu jauh lebih besar dari roh apapun yang ada di bumi ini. Ada seorang jemaat yang berkata ini dulu ya, zaman saya belum menikah. Dia berkata bahwa sudahlah Pak Yo. Ya saya namakan dia lebih tua. Sudahlah Yo. Kalau tidak usah ngomong soal ngusir-ngusir iblis atau apa. Kalau kita nggak garai iblis juga nggak garai kita kok. Waduh. Saya bilang iblis itu tidak dikasih kesempatan aja terus garai kita, betul ya? Kita punya pilihan yang lebih baik. Ayo kita menangkan peperangan. Ayo kita bertanding dalam pertandingan iman. Ayo jangan takut.
Serangan balik firman Tuhan bilang kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Ya kan? Dan Tuhan memberikan rohnya, Roh Kudusnya itu roh yang jauh lebih besar dari roh apapun yang ada di bumi ini. Ayo, memang hidup dalam bumi ini selama kita mengena, selama kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Anda memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda otomatis masuk dalam peperangan rohani setiap hari. Ya, ayo, jangan takut, jangan mau ditipu daya oleh iblis dengan pemikiran-pemikiran yang salah. Ya. Kalau kita lihat apa yang Yesus lakukan, Yesus itu bergerak dalam kuasa. Ketika Yesus mengajar, dia menyembuhkan orang. Yang Yesus bagikan itu beda dengan yang ahli Taurat orang Farisi bagikan. Orang Farisi bagikan apa yang mereka ajarkan benar. Tapi firman Tuhan bilang, terima pengajarannya tapi jangan terima teladannya. Ya. Tapi orang-orang lihat ketika Yesus muncul, Yesus berkhotbah disertai dengan kuasa. Orang lihat ini beda. Ini Injil plus kuasa. Ya, ada sesuatu yang lain yang Yesus bawa, yang beda daripada ahli Taurat, orang Farisi dan sebagainya. Makanya ahli Taurat dan orang Farisi itu begitu marah pada apa yang Yesus kerjakan atau lakukan. Karena Yesus disertai dengan kuasa. Kita lihat para murid setelah mereka diberi Roh Kudus. Orang-orang marah, ahli Taurat, orang Farisi, pemuka-pemuka agama marah. Kenapa? Karena mata bangsa Israel tertuju kepada mereka. Ketika mereka bergerak dalam kuasa Tuhan, mereka menyembuhkan orang sakit, mereka mengusir setan, mereka membangkitkan orang mati bahkan. Ya, orang-orang lihat ini beda. Pengikut Kristus ini beda. Ada sesuatu yang mengalir keluar melalui kehidupan mereka. Dan dunia menantikan saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Firman Tuhan berkata demikian bukan? Dalam kitab Roma, dunia menantikan. Orang-orang sekitar Anda, begitu teman kerjamu, mungkin itu keluargamu, menantikan untuk Anda dibangkitkan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Untuk Anda menjadi saksi Tuhan, untuk Anda mengalirkan pengurapan itu. Firman Tuhan bilang, dunia menantikan saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Ketika kita menjadi garam dan terang, ketika kita bergerak dalam kuasa dan otoritas Tuhan, dunia itu nunggu kita loh, gereja Tuhan untuk bangkit. Ayo, jangan berdiam diri. Ayo ingini urapan Tuhan itu dengan kita berjalan bersamanya. Elisa, cerita yang sangat terkenal tentang Elisa, dia menginginkan dua bagian dari roh atau pengurapan yang gurunya itu Elia punya, gitu ya. Elisa ini adalah orang yang mengingini urapan, gitu ya. Dia ketika hari terakhir sebelum Elia diangkat Tuhan naik kereta berapi itu, si Elia berkata bahwa ketika Elia memanggil Elisa, ketika Tuhan memberikan perintah pada Elia untuk mengurapi Elisa, kemudian Elia menjumpai Elisa lagi membajak. Ya, kita lihat ayatnya di 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. 12 pasang lembu loh Bapak Ibu, ini besar. Bajak yang ditarik oleh Elia, yang dipakai oleh Elisa, itu 12 pasang lembu. Artinya berapa? 24 lembu. Ini Elisa ini mungkin anak orang kaya. Ya. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Itu lambang bahwa engkau dipilih Tuhan untuk meneruskan pengurapan ini. Melemparkan jubahnya ke Elisa. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Itu ya. Nah, Elisa kemudian kita lihat ayat yang ke berapa? Yang 21 tadi ya. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya.
Apa yang Elisa lakukan? Dia pamit kepada orang tuanya. Lalu dia membakar bajaknya, kayu bajaknya itu, dan menyembelih lembu yang tadi dia pakai untuk bekerja. Itu bicara soal langkah pertama, bicara soal tinggalkan manusia lamamu, tinggalkan zona nyamanmu, tinggalkan apapun yang bisa membuatmu menoleh ke belakang. Kalau kau mau ikut Tuhan, ya, kita tinggalkan manusia lama kita. Kita tinggalkan apapun yang bisa membuat kita menoleh ke belakang. Jangan seperti bangsa Israel yang sudah keluar dari Mesir, ya, hanya butuh waktu semalam untuk mengeluarkan mereka dari Mesir. Tapi butuh waktu 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari hati mereka. Dan mereka muter-muter di padang gurun sampai mati semua. Generasi yang pertama kali keluar dari Mesir, kecuali anak-anak mereka dan Yosua dan Kaleb. Ya, 40 tahun butuh waktu untuk mengeluarkan hati Mesir dari mereka. Ya, butuh waktu semalam saja untuk mereka keluar dari Mesir. Nah, siapa aja sih yang pernah menoleh ke belakang? Istri Lot, dia menoleh ke belakang, betul ya. Ketika Anda tahu cerita soal istri Lot yang menjadi tiang garam, malaikat berkata bahwa, ayo cepat kita pergi cepat. Sodom dan Gomora sedang mau dihujani dengan belerang. Jangan noleh ke belakang, jangan noleh ke belakang. Istri Lot noleh ke belakang. Barang siapa mengikut Yesus, tinggalkan manusia lamamu, tinggalkan keinginan daging dan sebagainya. Tinggalkan apa yang di Sodom dan Gomora. Tapi istri Lot, hatinya terpikat ke sana ketika dia noleh. Dia jadi tiang garam. Ya. Lalu siapa lagi yang menoleh ke belakang? Orang Israel tadi yang saya bilang, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka di padang gurun, mereka bersungut-sungut. Seandainya kita mati di depan kuali di mana ada bawang prei atau apa sop-sopan itu loh, cerita itu, ingat ya Bapak Ibu ya. Seandainya kita mati di sana kan lebih enak mati kekenyangan gitu ya. Mereka terus noleh ke belakang. Akhirnya tidak ada satupun dari yang keluar dari Mesir yang masuk ke Kanaan, kecuali Yosua dan Kaleb dan anak-anak mereka yang lahir di padang gurun. Lalu siapa lagi? Ada satu rekan pelayanan Paulus, itu yang namanya Demas. Demas itu meninggalkan pelayanan, dia meninggalkan Paulus dan teman-temannya karena firman Tuhan bilang Demas itu lebih mencintai dunia. Dia katakan demikian. Ya, kalau Anda baca tentang Demas, ya. Nah, Salomo apa? Dia menyembah berhala, dia menoleh ke belakang, dia walaupun di akhir hidupnya kemungkinan besar dia itu bertobat. Kelihatan dari surat pengkhotbah yang dipercaya bahwa itulah cerita pertobatannya dia. Tapi dia sempat menoleh ke belakang, raja yang memulai dengan sesuatu yang luar biasa, keren banget. Tapi dia menoleh ke belakang dengan keinginan dagingnya, nafsunya. Dia punya 700 istri, 300 gundik. Ya. Dia kemudian dari seorang pembangun bait suci menjadi pembangun kuil-kuil dewa-dewi istri-istrinya. Bisa ya, seperti itu. Padahal dia berhikmat luar biasa. Untung kalau betul pengkhotbah itu adalah pasal-pasal terakhir yang dia tulis, surat yang terakhir dia tulis pertobatannya, puji Tuhan. Dia hampir diselamatkan dia nyaris tidak terselamatkan mungkin. Tapi dia bertobat dan dia berkata semuanya sia-sia. Dan dia berkata di ayat-ayat terakhir, di pasal terakhir dari kitab pengkhotbah, akhir kata dari sekali yang didengar adalah takutlah akan Allah dan hiduplah menurut perintah-perintahnya. Karena apa yang kita lakukan di bumi ini kita akan pertanggungjawabkan suatu hari nanti di pengadilan. Dia berkata demikian. Ya, nyaris tidak terselamatkan mungkin. Nah, Bapak Ibu, si Elisa ini orang yang mengingini urapan. Ketika Elia berkata, ayo sudah kamu tinggal di sini di Yeriko. Elisa bilang, enggak, aku enggak mau, aku mau ikut kamu. Ketika sudah sampai di Gilgal, Elia berkata demikian, dia enggak mau, aku mau terus. Sampai di Yeriko, Elia bilang lagi, sudah kamu di sini aja. Elisa bilang, enggak, aku mau ikut kamu pokoknya. Ya. Akhirnya sampai ke mana tuh, Yordan. Elia berkata, sudah kamu di sini aja, enggak, aku mau ikut kamu. Ya, dan kemudian dia melihat dan ada rombongan-rombongan nabi-nabi yang sama memperingatkan Elisa terus, tahukah kamu bahwa Tuhanmu itu akan diambil daripadamu? Ya, tapi mereka tuh melihatnya dari jauh, mereka tidak mau ikut Elia.
Elisa ngikut terus. Dan akhirnya betul, 2 bagian pengurapan yang ada pada Elia itu diberikan kepada Elisa. Kalau Anda hitung, mujizat yang dilakukan Elisa itu mengalaminya 2 kali lipat. Ya. Nah, Elia berkata, yang kamu minta sulit 2 bagian rohku. Tapi kalau kau bisa melihat aku terangkat ke surga, kau akan mendapatkan itu. Dan dia memperolehnya. Dia mengingini, dia membayar harganya. Langkah yang pertama, tanggalkan manusia lama, jangan oleh ke belakang. Bayar harganya, itu yang Elisa lakukan. Ya, sementara rombongan nabi-nabi di Betel dan Yeriko itu tidak mau bayar harga. Dia lihat dari jauh, Elisa terus mepet, Elisa terus tidak berhenti, dia ngikutin Elia, gitu ya. Dan Elisa ini adalah contoh orang yang membayar harganya, contoh orang yang haus akan Tuhan, yang mengejar Tuhan, yang memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Dan langkah yang ketiga, yang terakhir adalah mulai berjalan dalam pengurapan. Anda tahu ketika Anda mengingininya, ketika Roh Kudus ada dalam hidupmu, mulailah bergerak dengan iman, doakan orang sakit. Kalau ada di CG-mu ada teman, ada orang yang sakit, doakan. Saya ingat benar sekali cerita Pastor Philip. Ketika cerita-cerita gimana sih mulainya kok mengadakan festival kuasa Allah, FKA dan sebagainya. Pastor Philip cerita bahwa waktu dia masih kuliah, dia tahu bahwa ini sebuah kebenaran ketika Tuhan mau pakai semua orang. Dan dia mengingini, Tuhan aku mau Tuhan pakai. Dibaptis Roh Kudus dengan tidak berbahasa roh, kemudian tidak berhenti di situ. Dia sengaja, Pastor Philip sengaja untuk mendoakan orang ketika dia ketemu teman asramanya atau temannya. Kamu lagi ada apa hari ini, ada masalah kah? Kamu sakit apa? Pilek, sini tak doakan. Di Pastor Philip doakan. Pilek tok loh padahal, ya didoakan. Karena saking pinginnya mempraktekkan pengurapan itu, doakan orang. Ya sampai mungkin temannya juga kaget, ini cuma pilek. Ya gak apa-apa tak doakan pokoknya. Cuma sariawan, gak apa-apa tak doakan. Dia lakukan itu terus. Dia Pastor Philip bilang, dari 10 yang terdoakan, cuma 1 sembuh, yang 9-nya gak sembuh. 1 sembuh pun mungkin karena sungkan gitu ya. Oh sudah kok gak apa-apa kok, baik-baik saja. Tapi dengan iman Pastor Philip bilang, sembuh 1 gitu ya. Lama-lama dari 10, 2 yang sembuh. Lama-lama Tuhan percayakan tanggung jawab dan perkara-perkara yang lebih besar. Artinya bertindaklah melangkah dengan iman. Amin. Ketika si Elisa terima pengurapan itu, kemudian dia pakai jubahnya Elia untuk menyeberangi sungai Yordan. Dia berkata, manakah Tuhannya Elia? Ya. Dia kemudian belah sungai Yordan itu. Dia kemudian menyehatkan air di Yeriko. Firman Tuhan bilang di kitab di perikopnya yang di pasal 2 ayat 19. Judul perikopnya itu Elisa menyehatkan air di Yeriko yang beracun. Dia mulai bergerak dalam pengurapan, mulai bergerak melangkah dengan iman. Dan saya percaya Tuhan ingin memakai kita juga. Amin. Apapun yang kau temui di sekitarmu, usahakan. Pastor Philip itu ngasih tips yang praktis. Setiap hari minimal 1 kali engkau menyentuh kehidupan seseorang, tanda petik. Ketika kau lihat ada teman kerjamu kok yang mukanya muram atau bete, tanya, kenapa bro? Ya, lebih baik laki dengan laki sih. Meskipun laki dengan laki juga jamin gitu ya. Di zaman yang serba sekarang gak karuan gini ya. Di paling tidak, gimana? Apa yang kamu alami? Aku lagi ada masalah nih dengan orang tuaku. Boleh gak tak doakan? Sentuh kehidupan satu orang dengan tindakan yang nyata. Aku lagi sakit nih, kalau Anda tahu teman Anda batuk-batuk gitu ya. Yuk tak doakan yuk. Apalagi Anda tahu ada keluarganya yang mungkin lagi di rumah sakit. Yuk kita doakan sama-sama. Mungkin tidak boleh dikunjungi karena situasi mungkin pasca COVID. Tapi yuk doa sama-sama yuk. Sepakat ya kita doa sama-sama. Lakukan hal yang disengaja seperti itu, melangkah dengan iman. Maka kau akan lihat kalau kau setia, Roh Kudus akan bekerja, akan mengalirkan kuasanya lewat hidup Anda dan saya. Amin. Ayo gereja Tuhan, kita mau bangkit. Kita mau menyatakan kemuliaan Tuhan. Sebab firman Tuhan bilang seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Siapa anak-anak Allah? Siapa Bapak Ibu anak-anak Allah? Anda dan saya. Seluruh makhluk menantikan saat
Anda dan saya, anak-anak Allah ini dinyatakan. Menyatakan kuasa Tuhan. Amin.